Selamat malam Pak, Bu. Hari ini saya akan melakukan tes ujian praktik agama dan bahasa Indonesia tentang khotbah. Khotbah kali ini saya akan mengambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di orang yang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Perjumpaan Zakeus dengan Tuhan Yesus merupakan perjumpaan yang membawa perubahan besar dalam kehidupannya. Arti nama Zakeus adalah tulus, bersih, suci. Akan tetapi, kehidupan dan namanya bertolak belakang. Perilaku dan perkataan Zakeus tidak memperlihatkan ketulusan, bersih, suci, dan integritas. Zakeus sendiri bekerja sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai adalah pegawai kerajaan Romawi. Mereka ditugaskan untuk memungut pajak dari bangsanya sendiri, yakni sesama orang Yahudi. Bahkan terkadang pajak yang dipungut pun sangat keterlaluan. Apa yang menyebabkan Zakeus rela dicap sebagai pengkhianat? Karena uang. Zakeus tidak mempedulikan pandangan soal terhadap dirinya, yang penting kaya. Ia pun tidak mempedulikan hati nuraninya asalkan impiannya tercapai. Perubahan apa yang terjadi pada diri Zakeus? Pada ayat 8, Zakeus berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Jika kita memperhatikan ayat 8 ini, maka kontras sekali dengan kehidupan Zakeus sebelumnya. Tadinya serakah, sekarang malah memberikan setengah dari hartanya. Tadinya kereng terhadap orang miskin, sekarang malah berbelas kasihan. Tadinya kasar dan keras, tetapi ia sekarang menjadi orang yang peduli. Tadinya mementingkan diri sendiri, sekarang mementingkan orang banyak. Kedatangan Yesus ke rumah dan hidupnya telah mengubahnya. Menurut Lukas 8, kita mengetahui bahwa pemungut cukai merasa enggan untuk datang ke bait Allah dan berdoa. Kalaupun mereka datang, mereka akan berdiri jauh-jauh karena menyadari keberdosaan dan ketidaklayakannya. Akan tetapi sekarang Tuhan Yesus yang mendatanginya dan menumpang di rumahnya. Di luar dugaannya bahwa Tuhan Yesus bersedia untuk hadir di dalam rumah dan hidupnya. Ia merasakan kasih, pengampunan, dan penerimaan dari Tuhan terhadap dirinya. Orang-orang di sekitarnya menolak dan membencinya karena dosanya, tetapi Allah bersedia untuk menerimanya. Anugerah Tuhan yang telah menerima dan mengampuninya telah membuatnya berubah. Perubahan ini menyentuh aspek yang paling dalam dari hidup kita. Zakeus menjadikan uang sebagai tujuan hidupnya. Pertobatan Zakeus memperlihatkan bahwa aspek yang paling penting dalam hidupnya telah diubahkan oleh Tuhan, yakni uang. Hal ini berbeda dengan seorang muda yang kaya yang mendatangi Tuhan Yesus. Ia menolak untuk menjual hartanya dan mengikut Yesus. Harta tersebut telah menjadi berhalanya, walaupun ia memiliki moral dan etika yang baik. Apakah saudara mengizinkan kasih Kristus menyentuh hati kita yang paling dalam dan membiarkan kasih-Nya untuk mewarnai hidup kita? Mungkin itu saja dari saya, Pak, Bu. Terima kasih.